Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin sebangsa setanah air yang kami banggakan. Di tengah besarnya perkembangan teknologi dan informasi yang seharusnya menjadi ladang untuk pengembangan diri, kini malah disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak tahu diri. Kita sebagai generasi muda harus berani menunjukkan amar ma'ruf nahi mungkar. Berdasarkan data dari Indonesian Rights Management Professional Association, prediksi cyber di tahun 2025 akan mengalami peningkatan sebesar 45%. Kondisi ini, hadirin, diperparah lagi oleh pornografi statistik yang menyatakan bahwa pengakses konten pornografi terbesar didominasi oleh kalangan pemuda dan remaja. Belum lagi berita hoax yang semakin lazim di media massa, tawuran antar pelajar dan mahasiswa, maraknya konten-konten yang tidak berguna, hingga kasus penistaan agama. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, hadirin, generasi muda sudah tidak segan-segan lagi untuk berbuat kemungkaran di depan umum. Betul, hadirin? Untuk itu, menjadi generasi pemberani dalam amar ma'ruf nahi mungkar adalah judul syarahan yang akan kami sampaikan dengan landasan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 104 berikut ini. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah,
yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang-orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dewan Hakim yang kami banggakan, hadirin sebangsa setanah air yang kami hormati. Dalam tafsir Wajiz Kementerian Agama Republik Indonesia, ayat ini menerangkan bahwa kita orang-orang yang beriman diseru untuk berbuat kebaikan, berbuat hal yang ma'ruf, dan mencegah daripada perbuatan yang mungkar. Dan kita yang melakukan 3 hal tersebut akan mendapatkan kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan menurut Profesor Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah jilid 2 menerangkan, surah Ali Imran ayat 104 ini menerangkan, kita semuanya dipanggil, kita semuanya diseru untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat hal yang ma'ruf, mencegah daripada perbuatan yang mungkar. Dan kita yang melakukan hal-hal tersebut maka akan dijanjikan keberuntungan nantinya. Namun sangat disayangkan hadirin, kenyataannya masih saja jauh dari harapan. Kemungkaran masih saja terjadi di mana-mana. Bagaimana tidak? Baru-baru ini kita digemparkan oleh kasus seorang anak yang tega membacok leher ibunya yang sedang sholat, hanya karena permintaannya yang tidak terpenuhi. Sang ibu harus bersimbah darah. Ibu yang seharusnya ditaati dan dihormati, kini seolah tak punya harga diri. Timbul pertanyaan di benak kita hadirin, bagaimanakah pandangan Al-Quran terkait sosok generasi yang mampu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan Al-Quran surah At-Taubah ayat 71. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز
Sadaqallahul Azim. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan mendapat rahmat dari Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah yang Maha Agung. Dewan Hakim yang kami muliakan, surat At-Taubah ayat 71 ini dipertegas dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 49. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi fadzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kamu, maka hendaklah mencegah dengan tangannya. Tangan di sini maksudnya hadirin ialah kekuasaan. Kita yang mempunyai kekuasaan pada hari ini, mari kita pergunakan kekuasaan kita untuk berbuat kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Jangan sampai Allah murka. Kita yang punya kuasa hari ini, kita pergunakan untuk melawan agama Allah. Langkah yang pertama, kita tidak mempunyai kekuasaan, maka hendaklah cegah kemungkaran tersebut dengan lisan. Lisan maksudnya kita menasihati orang lain, sehat menasihati dalam kebenaran, sehat menasihati dalam kesabaran. Langkah yang pertama tidak bisa, langkah yang kedua pun tidak bisa diraih, maka lakukan hal yang ketiga untuk mencegah kemungkaran, yaitu mengingkari dengan hati. Maka yang demikian itu ialah selemah-lemahnya iman. Mengingkari dengan hati maksudnya hadirin, jangan sampai kita juga melakukan kemungkaran. Ada orang yang melakukan kemungkaran, jangan sampai kita terbawa untuk melakukan hal tersebut. Dengan demikian hadirin, maka pahamlah kita semua bahwasanya generasi yang mampu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ialah generasi yang berintegritas intelektual, berintegritas moral, Integritas spiritual. dan generasi seperti ini pula hadirin yang akan menjadi pelopor keberlanjutan, tokoh keteladanan, Mencegah kemaksiatan. bahkan aktor peradaban. Dari uraian di atas dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Pertama, wajib hukumnya bagi kita serta seluruh komponen bangsa untuk senantiasa berbuat kebaikan, mengajak orang kepada hal yang ma'ruf dan mencegah daripada perbuatan yang mungkar. Yang kedua, generasi yang dibutuhkan oleh bangsa ini ialah generasi yang mampu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Seandainya para pemudanya lemah, payah, mudah goyah, maka hancurlah suatu bangsa. Akan tetapi, jika para pemudanya hebat, sehat, bermartabat, maka makmurlah suatu bangsa, bangsa Indonesia. Demikian syarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan.
Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.